Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Desta Ravalino dengan NIM 219508282. Perkenalkan, nama saya Elsa Deku Pamahu dengan NIM 219500260. Saya Farelia Agnes Suprapto dengan NIM 219502990. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang 9 format berita pada televisi. Format berita yang pertama adalah reader. Reader merupakan format berita di mana presenter hanya akan membaca isi berita tanpa adanya gambar maupun grafik. Berikut contoh format berita reader. Ya, kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mari kita lihat bersama di pasar spot pada pukul 9.24 Rabu 27 April 2022. Rupiah melemah 0,03% berada di level 14.414 per dolar Amerika Serikat. Tentunya ini ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed yang berpotensi menahan laju penguatan rupiah, dan selain itu juga ada lockdown di Tiongkok juga membuat sebagian besar mata uang di Asia melemah. Ya, berikut mari kita lihat bersama bagaimana dengan posisi IHSG pada perdagangan sesi 1 hari ini. Kami ajak Anda memantau posisi pembukaan indeks harga saham gabungan. Ya, mari kita lihat bersama. IHSG pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat berada di 7.200 dan ini berada di zona merah, melemah 0,43%, dan dari dalam negeri tentunya sentimen tekanan dari futures index menjadi beban pada pembukaan pagi ini, dan salah satu faktor adalah pemerintah melarang ekspor minyak, akibatnya harga CPO turun hingga 60%. Dan sementara itu jangan pesimis dulu, rilis laporan keuangan perbankan yang mencatatkan kinerja yang solid menjadi booster penggerak domestik dan diharapkan berlangsung pasca Hari Raya Idul Fitri. Ya, selanjutnya mari kita lihat pembukaan bursa saham utama di Asia Pasifik. Kita lihat bersama, Nikkei, Hang Seng, dan juga Shanghai Composite dan juga Kospi semuanya berada di zona hijau, dan kita bisa melihat sebenarnya minyak dunia ini kembali rebound ke level 102 dolar Amerika Serikat per barel. Ya, dan tentunya ini juga menjadi sentimen yang cukup positif, diikuti naiknya metal industri seperti copper dan juga nikel setelah China berjanji untuk terus support ekonominya pasca lonjakan COVID-19 dan juga lockdown. Ya, selanjutnya mari kita lihat bersama. Format berita yang kedua adalah voice over. Voice over merupakan format berita yang berisi naskah berita dan disertai gambar, di mana presenter membaca keseluruhan naskah dan disertai gambar. Berikut contoh berita voice over. Dua buah mobil menjadi korban pelemparan batu oleh seorang pengendara sepeda motor di underpass Jalan Arteri Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu sore. Kepolisian Polsek Kebayoran Lama masih melakukan penyidikan untuk mengidentifikasi pelaku. Polisi sudah mengumpulkan sejumlah barang bukti seperti batu serta pecahan kaca kendaraan roda 4 milik korban. Salah satu korban yang melapor pada Rabu malam mengaku tidak mengetahui motif pelaku melakukan pelemparan batu. Korban menyebut pelaku menggunakan sepeda motor jenis Matic saat melakukan pelemparan. Untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi akan memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV di sepanjang Jalan Arteri Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ini masih kita dalam proses sidik. Dalam proses sidik sejauh mana mereka dalam perkara, apakah ada kenal atau tidak, masih kita dalam proses sidik. Korban hanya mungkin shock, ya, kaget mereka. Tapi tetap kita antisipasi CCTV yang mengarah sebagai blok shotnya untuk gambar yang ada di jalan. Kita tidak. Format berita yang ketiga adalah VO Grafik. VO Grafik merupakan format berita yang keseluruhan beritanya dibacakan oleh presenter dan disertai grafik. Berikut contoh format berita VO Grafik. Teknologi 5G digadang-gadang menjadi jaringan internet seluler tercepat di dunia. Pembicaraan soal jaringan 5G pun kembali ramai usai Apple merilis iPhone 12 yang berbekal jaringan 5G seperti yang sudah dilakukan kompetitornya Samsung Note 20 Ultra. Beberapa negara di dunia juga sudah menerapkan teknologi ini. Lalu pertanyaannya, kapan kira-kira akan sampai di Indonesia?
Jaringan 5G atau Fifth Generation adalah teknologi terbaru yang digadang-gadang hadir dengan kecepatan ratusan kali lebih cepat dari akses internet 4G. Benar nggak sih demikian? Mari kita coba telah lebih jauh ya perjalanan era dari generasi pendahulunya sampai ke era 5G. Ini dia, teknologi 5G sudah di depan mata. Sejauh apa di depan matanya? Kita ngomongin dari sejarahnya terlebih dahulu. Berawal dari teknologi 1G atau 1G pada tahun 1979. Hampir seluruh sistem di generasi pertama ini merupakan analog dengan kecepatan rendah dan suara sebagai objek utamanya. Seperti kalau Anda masih ingat NMT atau Nordic Mobile Telephone dan juga AMPS, Analog Mobile Phone System. Dan pada awal tahun 90-an akhirnya mulai bergeser ke teknologi jaringan seluler digital. Muncullah tuh GSM, lalu ada CDMA di mana ada kualitas suara yang lebih jernih dan bisa untuk SMS-an tapi cukup 160 karakter saja sampai ringtone MIDI karena kapasitasnya yang jauh lebih besar. Namun kelemahannya jangkauan jaringan masih terbatas dan sangat tergantung dengan adanya BTS atau cell tower. Dan di penghujung tahun 90-an menuju tahun 2000-an, akhirnya evolusi teknologi ini sampai di third generation atau 3G, di mana seluler dapat melayani data broadband seperti internet, video, musik, lalu juga games on demand, serta streaming dengan kecepatan sampai 2 Mbps. Lalu berikutnya bergeser lagi di tahun 2008, nah muncullah 4G yang kita kenal juga sebagai jaringan LTE. Jaringan 4G ini menyediakan solusi IP yang komprehensif dan terintegrasi penuh dengan kecepatan dari 100 Mbps hingga 1 Gbps. Dan yang terakhir adalah jaringan 5G nih yang lagi kita tunggu-tunggu. Jenis jaringan baru yang didesain untuk dapat menghubungkan semuanya secara virtual. Tujuannya adalah agar dapat mengirim data dengan waktu cepat hingga 10 GB per second. Tujuannya adalah untuk mengedepankan user experience to the next level, yakni untuk operasi segala produk teknologi yang bisa memudahkan manusia. Yang keempat adalah sound on tape. Sound on tape merupakan format berita televisi yang berisi lead-in berita yang dibacakan oleh presenter dan dilanjutkan oleh statement atau pernyataan dari narasumber berupa soundbite. Pernyataan narasumber tidak boleh mengulang isi dari lead-in, tetapi harus melanjutkan kalimat dari lead-in. Berikut adalah contoh beritanya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap kriteria pejabat gubernur yang nantinya akan menggantikan Gubernur DKI Jakarta saat ini Anies Baswedan. Masa jabatan Anies sendiri akan berakhir pada Oktober 2022 mendatang. Hal itu disampaikan Mendagri Tito Karnavian usai melantik 5 penjabat sementara gubernur di Gedung Kementerian Dalam Negeri Kamis pagi. Menurut Tito, dalam Undang-Undang Pilkada telah diatur bahwa pejabat sementara yang akan menggantikan kepala daerah yang habis masa jabatannya harus merupakan pejabat pemimpin tinggi media atau eselon 1. Itu menjelaskan saat ini pihaknya tengah menerima masukan nama-nama untuk kandidat pejabat sementara Gubernur DKI Jakarta. Selanjutnya dilakukan proses profiling atau identifikasi sebelum nama-nama itu diserahkan kepada Presiden sebulan sebelum masa jabatan gubernur berakhir. Ada 7 gubernur yang masa jabatannya berakhir pada tahun ini. Kriteria yang paling nomor 1 dia harus undang-undang menyampaikan pejabat pimpinan tinggi media. Jadi yang penting dia eselon 1 pejabat tinggi media. Ya, ada 16 kalau salah jenis jabatan itu. Sekarang kita masih dalam tahap menerima masukan. Yang paling utama ada masalah nggak dia di profiling nanti. Apakah potensi ada kasus misalnya jangan sampai dipilih atau terus ada masalah. Yang kelima yaitu voice over sound on tape. Format berita ini merupakan gabungan dari voice over dan sound on tape. Lead-in atau isi berita dibacakan oleh presenter yang disambung dengan soundbite dari narasumber untuk melengkapi berita yang dibacakan sebelumnya pada akhir berita. Seperti ini contoh beritanya. Sementara itu Rusia mengklaim total 959 prajurit Ukraina telah menyerahkan diri dari terowongan di bawah pabrik baja Azovstal Mariupol. Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 17 Mei mengklaim 694 prajurit Ukraina termasuk anggota resimen Azov telah menyerah dalam 24 jam terakhir.
29 orang diantaranya terluka dan media setempat juga mengutip pemimpin separatis pro-Rusia Denis Pushilin mengatakan komandan tertinggi Ukraina tidak ikut menyerah bersama ratusan pasukannya dan masih berada di dalam pabrik baja Azovstal. В Мариуполе заблокированные на заводе «Азовсталь» боевики националистического подразделения «Азов» и украинские военнослужащие продолжали сдаваться в плен. За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, из которых 51, нуждавшиеся в стационарном лечении, помещены в больницу Новоазовска Донецкой Народной Республики. Yang keenam yaitu package. Format ini merupakan paket berita yang bersifat menyeluruh yang terdiri atas gambar, suara, narasi, dan grafis yang dikemas menjadi satu kesatuan. Pada awal berita package, lead-in dibacakan oleh presenter dan naskah paketnya dinarasikan oleh reporter atau pengisi suara. Berita paket ini dipilih biasanya ketika semua data sudah lengkap dan tampilan gambar yang menarik. Berikut adalah contoh beritanya. Selamat datang di Museum of Ice Cream. Terletak di kawasan Dempsey, Singapura. Museum ini tak hanya akan memanjakan lidah, namun pengunjung juga dapat merasakan interaksi, mengasah kreativitas, hingga menambah pengetahuan mengenai serba-serbi es krim. Selain bisa mencicipi segala jenis ice cream ya sepuasnya, di sini juga ada sejarah tentang ice cream. Salah satunya adalah, nih tahu dong kalau misalnya Singapura itu kan identik dengan ice cream yang dibungkus sama roti ya, namanya roti. Nah sejarahnya adalah the first roti atau roti pertama yang ada di Singapura ini ternyata ada itu sejak atau terkenal sejak tahun 1960-an. Baru tahu kan? Sama, saya juga baru tahu. Terdapat 14 instalasi yang dapat dijelajahi di Museum of Ice Cream. Dibuka pada 19 Agustus 2021, ini merupakan museum es krim pertama yang berdiri di Asia. Setidaknya butuh waktu 3 tahun untuk mewujudkan pembangunan museum. Walaupun identik dengan anak-anak, namun museum ini juga menjadi incaran orang dewasa yang sepertinya ingin nostalgia ya dengan masa kecilnya. Ini menarik banget ya, karena dari jauh itu udah langsung temanya kelihatan pink semua. Dan tadi aku lihat ada beberapa anak kecil yang memang, dan ini memang cocok banget sih untuk anak kecil, edukatif, terus di sini juga fun, banyak permainan seru gitu. Jadi cocok banget lah buat pilihan destinasi kalau kita datang ke sini. Gitu. Apa es krim favorit kamu? Coklat. Ya dari dulu memang suka itu, dan ternyata di sini nemu es krim coklat yang enak juga. Untuk merasakan pengalaman di Museum of Ice Cream Singapura ini, pengunjung harus membayar tiket masuk sebesar $38 Singapura atau sekitar Rp400.000. Pengunjung juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di area museum ya. Mungkin di sini satu-satunya tempat Anda nggak harus merasa bersalah karena makan es krim lebih dari satu. Karena habis makan es krim, Anda langsung bisa bakar tuh ya kalori dengan main di kolam seperti yang ada di tempat saya berada saat ini. Jadi bisa bakar lemak langsung. Pokoknya puas-puasin, jangan lupa ambil foto untuk kenang-kenangan di media sosial Anda. Tiffany Raitama, Warsa, Singapura. Nah, Live on Game adalah format berita TV yang disiarkan secara langsung dari lapangan ataupun lokasi peliputan. Berikut contohnya. Dan untuk mengetahui bagaimana pantauan arus mudik dari Tol Kalikangkung dan Pelabuhan Merak, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Danita Riyandini dan juga Hijul Akbar. Untuk awal kita akan menyapa Danita dulu yang berada di Tol Kalikangkung. Bagaimana kondisi di sana saat ini, Danita?
Sinta dan juga pemirsa, saat ini di tol Kalikangkung atau gerbang tol Kalikangkung masih belum terlihat adanya peningkatan untuk kendaraan pemudik. Informasi dari Jasa Marga Batang Semarang yang merupakan pengelola dari gerbang tol Kalikangkung menyebutkan berdasarkan monitoring harian kendaraan yang keluar dan masuk melalui gerbang tol Kalikangkung ini belum ada kendaraan pemudik yang melintas. Dan diprediksi memang kendaraan atau puncak arus mudik di tol Kalikangkung ini akan terjadi pada 29 April mendatang. Sementara saat ini masih berlangsung kunjungan dari Menteri Perhubungan dan juga Kakor Lantas Polri untuk mengecek kesiapan diberlakukannya pos pantau ataupun pos pengamanan di gerbang tol ini secara resmi pada 25 April. Namun memang pos ini sudah mulai ada sejak 21 April kemarin. Sementara untuk rekayasa lalu lintas juga sudah dipersiapkan Polda Jawa Tengah, Dishub dan juga pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi adanya penumpukan kendaraan ketika nanti terjadi puncak arus mudik di gerbang tol Kalikangkung. Nanti akan dialihkan atau dikeluarkan melalui exit tol Kaliwungu dan Weleri di Kendal, Jawa Tengah. Sementara saat ini untuk gardu tol jumlahnya masih normal, 7 yang dibuka untuk gerbang tol di Kalikangkung ini. Sementara nanti ketika sudah terjadi puncak arus mudik atau ada penumpukan kendaraan di gerbang tol Kalikangkung ini akan dioperasikan atau akan dibuka 21 gardu tol. Sinta. Baik, Danita Riyandini melaporkan langsung dari tol Kalikangkung, Jawa Tengah. Kemudian format berita live by Front adalah format berita TV yang disiarkan secara langsung dari tempat peristiwa menggunakan telepon ke studio. Berikut contohnya. Ya silakan Vera, apakah evakuasi ini dihentikan karena memang cuaca yang buruk di sana? Ya, yang bisa kita laporkan dari lokasi langsung kejadian tanah longsor di Desa Songan, Kintamani, Bali. Pada saat ini memang sedang terjadi hujan lebat. Untuk itu dari pihak BPBD sendiri sudah mengevakuasi dan warga sudah diungsikan semua karena memang cuaca yang masih buruk dan angin yang terus kencang, maka warga semuanya diungsikan dan tidak ada boleh sama sekali warga yang berada di lokasi. Karena sampai saat ini hujan deras masih melanda Desa Songan di Kintamani, Bali. Untuk informasi terkait jenazah yang sudah dievakuasi dari pihak BPBD sendiri, sampai saat ini sudah tercatat dari Desa Songan sendiri sudah ada 7 korban jenazah, yakni 2 pria dan 5 orang dewasa. Dari 5 orang dewasa tersebut 2 perempuan dan 3 laki-laki. Sampai saat ini pihak BPBD pun masih terus menjaga di sekitar lokasi tempat kejadian perkara terkait tanah longsor yang menimpa Desa Songan itu sendiri, dan warga pun sampai saat ini juga masih berada di pos pengungsian karena memang daerah di Kintamani sendiri merupakan daerah rawan longsor. Jadi sebelumnya pihak BPBD sudah mengantisipasi dan sosialisasi kepada warga terkait cuaca buruk yang sedang melanda di area Kintamani sendiri. Jadi memang warga sebelumnya sudah diinformasikan oleh BPBD untuk meninggalkan area tanah longsor dan area rumah warga yang memang dinyatakan menjadi titik-titik rawan longsor di daerah Songan itu sendiri. Dan bisa diinformasikan kembali bahwasanya tidak hanya di daerah Songan saja yang saat ini sedang terjadi tanah longsor. Ada beberapa titik pula di daerah Kintamani yang sampai saat ini masih dievakuasi oleh anggota BPBD dari Kabupaten Bangli itu sendiri. Demikian yang bisa kita laporkan dari lokasi. Lalu, format berita live on tape adalah format berita TV yang direkam secara langsung di tempat kejadian, namun siarannya ditunda. Jadi, format berita ini dipilih untuk menunjukkan bahwa reporter hadir di tempat peristiwa. Berikut contohnya. Jakarta Koridor 13 mulai dari Tendean hingga Ciledug. Saat ini pulang kerja, saya sengaja naik bus Transjakarta dari Tendean turun di Blok M untuk mencicipi salah satu menu bakmi yang terkenal di Blok M. Tak jauh dari halte Transjakarta Koridor 13 Blok M Jakarta Selatan, terdapat warung bakmi yang telah berdiri sejak tahun 1990. Lokasinya cukup dekat dari halte, hanya berjarak sekitar 200 meter. Menurut juru masak bakmi Wempi, tempat makan ini biasa dikunjungi para pekerja kantoran, terutama saat jam makan siang. Tempat yang buka dari jam 8 pagi hingga 4 sore ini dapat menjual sekitar 300 porsi per hari.
Isian bakmi yang melimpah dengan racikan bumbu sendiri menjadi ciri khas dari bakmi ini. Itulah tadi 9 format berita televisi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.